Halo guys, jumpa lagi dengan saya Randy Darmasto. Nah guys, bagi kalian yang mau order bibit melada, silahkan di order ya guys ya. Bibit tinggal segini lagi guys. Silahkan kalian cek aja nomornya Pak Agus Sunarto yang ada di video ya guys ya, di kiri pojok kiri bawah ini. Silahkan kalian pesen dan kalian bisa juga tanya-tanya dulu, nggak apa-apa, soal harga nanti dirembuk sendiri ya guys ya, di WA nya Pak Agus Sunarto ya guys ya, yang di bawah ini. Nah ini, dan bagi kalian yang belum tahu fungsi dari melada ini adalah fungsinya untuk menyambung dengan pohon merica ya guys ya, supaya si pohon merica ini bebas dari busuk akar, karena batang bawahnya itu pakai melada dan melada itu enggak ada atau enggak kena busuk akar ya guys ya. Dan ini contoh-contohnya ya guys ya, jadi kalian bisa lihat ini contoh-contohnya. Ini contoh pohon merica yang sudah sambung, dan ini pohon meladanya ya guys ya. Silahkan di order ya guys ya sebelum kehabisan. Nah guys, kalau ya ini adalah hasil dari buah pertama lada sambung dengan merica ya guys ya, atau merica sambung melada. Dan ini bukti sambungannya guys nih. Ini batang bawah melada dan atasnya ini merica ya guys ya. Dan ini hasil buah pertama guys nih. Ini hasil buah pertama ya, lumayan lah. Tuh. Ini hasil buah pertama ya guys ya tuh. Dan udah mulai tua ya guys ya, dan siap untuk dipanen sedikit-sedikit. Nah guys, mungkin sekarang harga lada atau merica lagi kurang stabil seperti dulu ya guys ya. Tapi kalian jangan takut ya guys, untuk penghasilan pohon merica yang sekarang lagi harganya tidak seperti dulu ya guys ya. Dan kita doakan saja semoga harga merica atau harga lada bisa seperti dulu lagi ya guys ya. Dan solusinya untuk kita bisa menambah penghasilan dari kebun kita, selain merica atau lada, Pak Agus juga bisa menerapkan di tengah-tengah, di sela-sela ada pohon jahe ya guys ya. Kalian juga bisa menerapkannya di tengah-tengah, di sela-sela pohon merica dengan merica ada pohon jahe ya guys ya. Dan selain pohon jahe, Pak Agus juga bisa menanam pohon cabai ya guys ya. Selain pohon cabai, selain pohon jahe juga bisa ditanami pohon jahe ya guys ya. Di sela-sela antara pohon merica dengan pohon merica ada pohon, bisa kalian tanam pohon cabai, bisa kalian pohon jahe, dan juga terong juga ya guys ya. Kalian bisa, biar penghasilan kebun kalian itu bisa lebih maksimal ya guys ya, memanfaatkan lahan secukupnya dan sebaik mungkin ya guys ya, bisa menghasilkan penghasilan yang agak lebih ya guys ya, lebih daripada kalian cuma nanam pohon merica saja. Dan ini pohon cabai, antara pohon merica dengan pohon merica
Setelahnya ada pohon cabe dan ada pohon kencur ya guys ya. Tapi karena pohon kencurnya belum semuanya tumbuh, jadi ya belum terlalu kelihatan ya guys ya. Padahal ini di sekitar sini ini ada pohon kencurnya ya guys ya. Dan itu pohon kencur juga itu tidak membutuhkan terlalu banyak sinar matahari ya guys ya. Jadi bagus juga di bawahnya pohon cabai dan pohon merica ya guys ya, supaya penghasilan kalian itu bisa bertambah ya guys ya. Selain dari pohon merica, kalian juga bisa mempunyai penghasilan dari pohon cabai ya guys ya, seperti ini pohon cabai. Dan juga kalian juga bisa kasih daun bawang atau ya terong, ya nggak dijual ya, untuk bisa untuk sehari-hari ya guys ya. Jadi nggak susah payah kita harus beli lagi karena kita udah nanam sendiri ya guys ya. Karena ya sekarang kan lagi pandemi corona seperti ini, jadi ya mungkin yang tadinya bekerja sekarang udah ya dikurangi pekerjaannya. Jadi kalian bisa berkebun dan menerapkan sistem seperti ini ya guys ya, biar penghasilan kalian itu bisa lebih, bahkan melebihi dari penghasilan sebelumnya ya guys ya. Nah, ini contoh-contoh pohon cabenya Pak Agus ya guys ya. Dan di sana semuanya juga dikasih pohon cabai ya guys ya. Ada pohon pepayanya juga tuh guys. Untuk tetangga ya, yang mau ambil juga kan bisa dikasihin ke tetangga ya. Terus kita bisa nyayur nyayur pepaya, dan juga bisa kita jadiin yang matangnya juga bisa ya guys ya. Dan ini pohon cabai ya guys ya. Dan di sela-sela pohon merica itu guys ya, itu pohon merica. Ini pohon merica. Dan supaya bisa memanfaatkan ladang dengan baik ya guys ya. Dan kalian juga bisa meniru seperti ini ya guys ya, dikasih kotakan seperti ini ya guys ya. Ini tanah di kotak. Kenapa di kotak begini? Ini supaya pupuk di dalam tanah yang di tengah ini itu enggak melebar sampai ke sisi jalan ya guys ya, atau yang biasa kita lewati. Nah, di kotak-kotak semua ya guys ya. Ini juga di kotak, itu juga di kotak, sampai sana sampai ujung di kotak semua ya guys ya. Kenapa ya? Supaya itu guys, di dalam sini bisa dimanfaatkan karena tanah pupuk, tanah subur. Jadi bisa kita manfaatkan tanah ini sebaik mungkin ya guys ya, supaya bisa menghasilkannya maksimal ya guys ya. Tuh, seperti pohon cabai yang bagus-bagus, terus pohon mericanya juga ya bagus, pohon kencurnya juga ya bagus. Dan mungkin kalian bisa ya, kalau kalian nggak pohon kencur ya pohon apa ya guys ya, terserah kalian. Itu bisa di tengah-tengah seperti ini sih ya. Kalau pohon kencur itu kan nggak terlalu membutuhkan yang namanya sinar matahari, itu nggak terlalu membutuhkan ya guys ya. Karena kalau pohon kencur itu terlalu sering kena sinar matahari itu, daunnya itu akan melungkup ya guys ya, menyelopong seperti itu ya guys ya. Tapi kalau nggak terlalu sering kena sinar matahari, itu kelihatannya super guys, seger-seger, bagus lah guys. Dan mungkin kalian bisa mencobanya seperti ini ya guys ya. Manfaatkanlah lahan sebaik mungkin ya guys ya, biar bisa ya menghasilkannya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi ya guys ya. Dan mungkin video ini cukup sampai di sini ya guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys ya, bila ada salah-salah kata atau yang lainnya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya guys. Dan bila kalian suka video ini, silahkan kalian like. Dan bila kalian tidak suka, bisa di dislike, nggak apa-apa ya guys ya.
Dan juga silahkan kalian subscribe ya guys ya, biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Dan semoga bisa bermanfaat video ini ya guys ya. Dan bye bye.